hari ini. Soalnya aku udah ngerti laptopnya nih. Nah, kamu. Selamat sore, Pak Pendeta Effendi, Ibu Feti, Ibu Mariana, Selamat sore, Bu. Ibu Dani, Ibu Heris, Ibu Novia. Sore. Sore. Selamat sore, Ibu Yansina. Halo, selamat sore semuanya. Aku dari tadi salpok sama Ibu Dani ya. Kenapa? Kayak koper majalah, Bu. Oh ya. Iya sih, bagus. Pak Pendetanya juga bagus, backgroundnya ganti-ganti. Udah ganti. Saya dari tadi nggak ketemu-ketemu, susah daripada hilang nanti. Udah nanti aja nyari. Aduh, dasar gaptek juga saya ini. Nggak dapat-dapat ya. Tadi otak-atik malah salah-salah dipencet. Bagus sekali, Bu. Oh, makasih, Bu. Iya, betul. Kayak Iseng. cover majalah tuh ya. Bagus sekali ya. Udah ketemu-ketemu saya otak-atik. Buka. Kita masih nunggu Ibu Sherly tidak bisa, Ibu Miransa tidak bisa, Ibu Nina tidak bisa. Bagaimana kita? Mulai aja nggak apa-apa ya, Bu? Mulai aja kah? Iya. Apa? Gimana Ibu Nana, mulaikah? Ya, bisa, silakan. Pak Pendeta, kita mulai. Bu Feti, kita mulai ya. Seadanya kita saja ya hari ini. Ya. Ya, selamat sore, Bapak Pendeta Effendi, Ibu-ibu sekalian. Pada sore hari ini kita ibadah speaker lewat Zoom seperti biasa. Yang menjadi tuan rumah adalah Ibu Mariana Margareta dan sebagai liturgus adalah Ibu Feti Harina.
Waktu dan tempat kami persilahkan. Kita sambutan dulu ya, sepatah dua patah kata dulu dari Ibu Mariana. Kami persilahkan. Ya. Shalom, Halo. Salam. sore, Bapak Pendeta, Ibu-ibu sekalian. Sukacita kita bisa ketemu kembali di ibadah Eskuper walaupun tetap dengan Zoom. Kiranya kita selalu sehat, tetap semangat menjalani hari-hari kita. Terima kasih kehadirannya. Saya selaku tuan rumah, walaupun di dunia maya, bersyukur bisa bertemu dengan ibu-ibu semua. Sukacita kita hari ini. Dalam kesempatan ini, saya nanti minta didoakan ya Bapak Pendeta untuk keluarga kami, keluarga kami di rumah ini, ya, bersyukur atas pemeliharaan Tuhan. Hingga saat ini kami selalu dalam keadaan sehat, sukacita, dan juga kemarin tanggal 2 kami boleh bersyukur atas 20 tahun usia anak kami kakak. Berterima kasih atas pemeliharaan Tuhan baginya hingga saat ini. Dan nanti pada bulan November dia akan kuliah kembali, rencananya untuk persiapan koas, pra-koasnya, dan kiranya semua boleh berjalan dengan lancar. Begitu juga buat anak kami Janet yang mulai besok selama 10 hari ke depan akan menjalani UTS. Nah, biarlah kedua anak kami ini selalu semangat menjalani proses belajar mereka. Itu saja. Biar misalnya ada dari lingkungan kita lain yang ditambahkan untuk doa nanti untuk Bu Nina, Pak Berman, dan Ega yang sedang dalam perjalanan mungkin dari Banjarmasin ke Balikpapan, biar Tuhan tibakan juga mereka dengan selamat, segala urusannya boleh berjalan dengan lancar. Itu saja sambutan dari saya kembalikan kepada pembawa acara. Saya juga Pak Pendeta minta didoakan buat kakak saya yang masih sakit, Pak Hermanson Liwin, juga keluarga dari kakak saya, Ibu Ina, yang besok kembali ke Tumbang Samba, karena mereka di sana kebanjiran juga. Iya. Di sini mau nengok kakak yang sedang sakit, ternyata banjir mulai tadi malam dan kemarin. Mereka juga harus pulang besok. Nah, itu saja. Kalau doa syafaat yang lain bisa Bu Dani, Ibu Matias, Ibu Novia ada di sini, juga Ibu Heristina, silahkan. Saya Bu Marlin. Ya, silahkan. Oh ya, saya minta mohon titip doa juga buat adik saya Neni yang kondisinya kurang begitu sehat. Mohon didoakan. Bu Feti. Ibu Emilia, ada yang mau didoakan Bu sebelum mulai kita? Mohon didoakan untuk Derby dan untuk saya supaya lebih sehat lagi, dan itu aja. Bu Novia, ada yang mau didoakan Bu buat doa syafaatnya nanti? Semoga kita semua selalu sehat, pandemi cepat berakhir aja. Semoga kami yang jaga juga tetap sehat semua. Bu Dani. Saya minta didoakan untuk beberapa hari yang lalu saya kondisi saya kurang fit, kayaknya kelelahan fisik ekstrim kalau nggak salah, lemes sekali.
Jadi untungnya nih dari hari kemarin itu udah mulai Ini baru dia loh maksudnya. gitu. Mungkin sama mama juga ya didoakan. Ini ada yang baru masuk juga, Ibu Rohani Marpaung, bisa dibuka kameranya, Bu. Bu Rusmiati Birman, ada yang mau didoakan, Bu? Di doa syafaat nanti. Bu Rusmiati. Bu Rusmiati, Tante. Ada yang mau didoakan, Bu? Di doa syafaat kita nanti, Bu. Bu Rusmiati. Sepertinya Ibu Rusmiati tidak mendengar. Baik, kita mulai saja ibadah kita. Feti belum, Bu? Ya, Ibu Feti belum? Ibu Feti. Iya, Ibu Feti tadi apa, Bu? Ibu? Habut. Ibu saya persilahkan ngomong tadi. Terhambutan, saya lupa lagi. HP-nya goyang-goyang. Saya punya ini. Apa ini tongkatnya itu kada bagus. Patah kemarin di anu kucing. Makanya goyang-goyang. Anu aja minta doanya juga. Tommy walaupun sudah sehat, sudah turun kerja, ya Pak, tetap aja minta doanya Pak untuk kami dan untuk semua ibu-ibu STPer juga. Itu saja. Ya, selamat sore juga Ibu Pendeta Enta. Karena muncul gambar kadang kalau pakai background kan kadang keluar gambar, kadang tertutup. Ternyata ada Ibu Enta. Baiklah, kita memulai ibadah kita. Ya, kami persilahkan Ibu Feti Harina untuk memandu ibadah kita. Ya, baik. Terima kasih Bu Marlin. Selamat sore semuanya. Salam. Salam. Kita akan memulai ibadah STPer lingkungan Bethesda pada sore hari ini, walaupun melewati virtual, tapi semangatnya untuk mengikuti ibadah ini luar biasa. Sehat selalu untuk kita semua. Kita akan mulai ibadah kita. Untuk masuk dalam ibadah, kita mohon untuk berdiri semua, Bapak Ibu. Kita akan masuk di dalam panggilan beribadah. Dan sebelumnya kita menyanyi dari PKJ nomor 13, bait pertama, 2, dan ketiga. Balik. Masuk rumahnya, berkumpul menyembah Bapa. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Arahkanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Arahkan dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus.
muliakan namanya dan angkat tanganmu. Muliakan namanya dan angkat tanganmu. Muliakan namanya menyembah Kristus. Mari kita habiskan ibadah SPPer sore hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan. Persilakan duduk. Mari kita menyambut sambutan dan salam tadi dengan menyanyi dari PKJ nomor 219 bait pertama dan kedua. Di saat ini kuangkat saat ini kuangkat tembang, kuangkat tembang bagi Yesus. Di saat ini ku ucap syukur padanya. Engkau ku kasih, Engkau kasih, Engkau Yesus Tuhan. Saat ini ku datang Tuhan, ku datang bersujud padamu. Di saat ini Engkau ku sembah, Engkau ku sembah ya Tuhan. Yesus Tuhan. kita masuk di dalam doa syukur. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Berpujilah Engkau ya Allah, yang kami sembah dan puji di dalam Yesus Kristus. Kasih setiamu tidak pernah lekang oleh waktu. Kau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami, walaupun kami sering menjauh daripada-Mu. Engkau selalu merengkuh kami dengan kasih setiamu Tuhan. Tuhan, kami ibu-ibu SPP Lingkungan Bethesda bersatu padu dalam iman dan penyembahan syukur kami pada saat hari ini, memuji dan memuliakan Engkau Tuhan atas kami.
memberkati kehidupan kami, senantiasa membahagiakan kehidupan kami, di mana kami banyak mengalami hal-hal yang secara manusiawi kami tidak mampu untuk menghadapinya, tetapi Engkau Bapa tetap setia untuk menjaga dan melindungi kami hingga saat ini. Masih Engkau berikan nafas kehidupan. Engkau masih berikan kami kesempatan untuk menikmati kehidupan di dunia ini. Dalam penggambaraan kami sebagai kami manusia. Bapak, pada saat ini banyak ibu-ibu dari lingkungan Bethesda yang belum sempat hadir dalam ibadah secara virtual ini, Tuhan. Kami mohon Tuhan Engkau menilik pada dalam hidup mereka, melihat permasalahan kehidupan mereka ya Bapa, dan ringankanlah beban kehidupan yang mereka alami. Bapa, seluruh hidup dan kehidupan kami serahkan hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Pada saat hari ini, jika kami akan membaca dan merenungkan nanti bagian dari firman-Mu, Bapa, kami mohon Kau mengurapi hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu nanti bisa kami jalankan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami sebagai pelaku-pelaku firman bisa melaksanakannya dengan baik. Dan di dalam nama anak Yesus Kristus kami serahkan kehidupan kami dan juga persekutuan kami pada sore hari ini. Amin. Kembali kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 353, bait yang pertama, kedua, dan ketiga. Nanti setelah itu akan dilanjutkan dengan pembacaan Alkitab sesuai dengan Almanak Maskikae, yaitu dari Matius 15 ayat 21 sampai dengan 31 yang nanti akan dibacakan oleh Ibu Mariana Margareta. Sebelumnya mari kita sambut dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 353. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Memanggil
Pembacaan Alkitab sesuai dengan Nats Almanak GKI terambil dari Matius 15 ayat yang ke-21 sampai yang ke-31 dengan perikop perempuan Kanaan yang dipercaya dan Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit, lalu duduk di situ. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Amin. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Terima kasih Bu Mariana yang sudah membacakan Alkitab pada sore hari ini sebagai bahan perenungan kita. Kembali kita sambut dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 240 A, bait pertama dan kedua. Datanglah ya sumber rahmat. Jemaat nomor 240A, bait pertama dan kedua. Datanglah ya sumber rahmat.
firman Tuhan dan doa syafaat langsung oleh Bapak Pendeta Effendi Raja Gubuk MTH, kami persilakan. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Sabda firman-Mu sudah kami dengarkan dan cermati dalam pembacaannya menurut Injil Matius 15 ayat 21 sampai 31. Saatnya kami akan mendengarkan pengajaran dan nilai-nilai iman yang patut untuk memperkaya dan memperbaharui cara pandang, cara hidup, dan cara beriman kami, agar menuruti apa yang Tuhan kehendaki, belajar dari iman seorang ibu dari Kanaan. Terangilah kami, urapilah kami dalam pimpinan Roh Kudus, sehingga maksud pemberitaan firman dapat kami terima, lalu menjadi inspirasi dan menolong kami untuk memperlakukannya supaya hidup kami semakin damai dan sejahtera di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu, saudara yang diberkati Tuhan, tentunya dua perikop pembacaan dari Injil Matius tadi, perempuan Kanaan yang percaya, dan Yesus menyembuhkan banyak orang sakit, cukup familiar, cukup sering kita dengar ulasan ataupun juga perenungannya, dan saya yakin ibu-ibu semua juga pasti paham dan mengerti pengajaran yang dimaksud lewat narasi dan perumpamaan ini. Saya ingin memulainya dengan satu ajakan kepada kita untuk dapat merenung ulang mengapa kita beragama. Baik diri kita sendiri dalam praktek hidup dengan dasar keyakinan iman kita sebagai umat Kristen, atau kita belajar dari kejadian-kejadian dalam kehidupan sehari-hari, bisa juga melewati film. Yang mau saya bimbing dan tuntun kita semua adalah untuk dapat memahami cara pandang orang-orang beragama itu kenapa bisa bervariasi atau berbeda. Saya yakin semua orang boleh dikatakan mayoritas pendapat bahwa agama-agama hadir di dunia, kemudian diterima, diyakini, dipraktekkan pesan keagamaan dalam hidupnya bersama. Tujuannya adalah satu, bahwa agama-agama itu hadir untuk memberikan rasa aman, rasa damai, bersyukur, kemudian mengenal Tuhan yang maha baik, Tuhan Sang Pengampun, dan seterusnya. Lewat agama-agama kita percaya bahwa semesta ini milik Tuhan. Dan segala yang diciptakan termasuk juga kita manusia yang beragam ini juga adalah milik Tuhan. Tapi mengapa kemudian pesan agama yang begitu mulia, begitu diterima, tapi juga bisa terjadi berbeda dari pesan semula? Bencana alam, kerusakan lingkungan, ya, sedikit banyak juga bisa terjadi karena
dilakukan oleh manusia yang beragama. Atau masalah-masalah sosial, katakanlah perang, dan juga masalah-masalah konflik-konflik antar masyarakat, antar negara, juga ada yang dipicu oleh sentimen agama tadi. Pertanyaannya adalah, mana yang betul? Kita tidak perlu menjadi ragu dan bingung bahwa sejatinya pesan agama itu adalah baik adanya, mulia, untuk mendatangkan kebaikan. Dan karena itu sebenarnya semangat keagamaan juga harus bisa membebaskan orang yang beragama itu dari jerat dan keterikatan cara pandang agama yang sempit. Cara pandang agama yang sempit itulah berimbas kepada peristiwa-peristiwa prihatin, yaitu karena perang dan juga masalah isu-isu lingkungan dan seterusnya. Nah, yang mau saya hubungkan pernyataan tadi, apa yang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat dengan perempuan Kanaan ini. Justru di sini Injil Matius mau menggiring kita supaya belajar dari cara beriman seorang perempuan Kanaan atau Sirofenisia di sini. Kenapa? Karena dia betul-betul yakin akan kemuliaan Tuhan Yesus yang ditemuinya, bahwa kemuliaan Yesus yang tersampaikan oleh pendengarannya, betapa dia mengasihi semua orang, dia mengerjakan mujizat kepada siapapun, pasti juga akan berkenan untuk menyembuhkan anak perempuannya yang sedang kerasukan dan sangat memprihatinkan kondisinya. Itulah dasar dari yang membuatnya berani mendekat, tunduk, dan memohon berulang kali kepada Tuhan Yesus, sembuhkanlah anakku yang sakit itu. Dan itu sangat jelas cara pandang keagamaan yang sempit, seperti terwakili dari para murid yang mendorong dan menghendaki Tuhan Yesus mengusir perempuan Kanaan itu karena sangat mengganggu. Kemudian juga dia kan orang asing. Dia bukan dari kelompok kita orang Yahudi sebagai bangsa pilihan. Mengapa kita harus mau-maunya mendengarkan keluh kesahnya? Abaikan saja. Nah, jadi cara pandang agama yang berbeda dari seorang ibu Kanaan dengan murid Tuhan Yesus. Dan disinilah dihadirkan satu fakta yang sebenar-benarnya, bahwa itulah manusia, jangankan yang sekarang, yang dari dulu saja cara menerima dan memahami kehadiran pengajaran Kristus pun juga disikapi bisa berbeda. Nah, jadi di sini yang mau diingatkan kepada kita, belajarlah, baharuilah
cara belajar, cara beragama seperti seorang ibu dari Kanaan. Meskipun dia orang asing, tidak masuk kategori, tapi dia punya pemahaman dan keyakinan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan untuk semua orang, Tuhan untuk semua bangsa. Jadi kita diajak untuk merenung ulang bahwa sebenarnya agama dan juga cara hidup beragama yang benar adalah ketika kita tidak melihat dari kebutuhan dan kepentingan diri kita, tetapi kita melihat dari kebutuhan dan kepentingan orang lain. Demikian juga bahwa yang kedua, Tuhan itu tidak beragama. Jadi jangan kurung kasih setia Tuhan itu menurut cara keagamaan siapapun. Sebab sesungguhnya dia adalah Tuhan untuk semua orang. Tuhan untuk semua agama dan bangsa. Inilah kemudian juga yang terus ingin dikembangkan yang disebut dalam bahasa pemerintah moderasi beragama. Tidak pada satu agama. Semua agama dan semua umat beragama harus mengembangkan moderasi beragama. Karena kesanalah sebenarnya para pendiri bangsa ini meletakkan dasar ideologi negara kita, Pancasila, bukan berbasiskan satu agama. Pancasila mengayomi semua bangsa, semua suku, semua agama di bumi pertiwi ini. Jadi kita sebagai bagian dari warga bangsa ini, sebagai umat Kristiani, maka berdasarkan firman Tuhan ini, marilah kita juga perlu terus belajar dari teladan hidup beriman seorang ibu dari Kanaan itu. Ya sungguh-sungguh berani, ya sungguh-sungguh berkeyakinan. Dan hanya dengan keyakinan secara perkataan yang dia sampaikan kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus pun mengatakan, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Tidak diperlihatkan bagaimana perubahan dan kesembuhan yang terjadi pada anaknya, juga tidak diperagakan bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan anaknya, karena tidak terjadi tatap muka antara Tuhan Yesus dengan anak ibu dari Kanaan ini. Tuhan Yesus cukup mengatakan, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Bahasa lainnya, keinginanmu untuk kesembuhan anakmu akan terjadi karena itulah imanmu. Jadi, marilah kita beriman dengan sungguh-sungguh dan belajar untuk tidak memaksakan satu paham keyakinan iman kita mengarah kepada cara pandang yang sempit, tetapi harus lebih meluas. Tuhan untuk semua orang. Amin. Pak Pendeta. Ya. Mohon doa untuk anak saya Penny yang di Matapura tuh.
sakit Oh iya, bengkak di lehernya sampai ke pipi, kemungkinan mau operasi dalam waktu dekat nih. Doanya. baik. Ya, makasih Pak. Baiklah, ibu-ibu, saudara sekalian, kita berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Allah pengasih dan penyayang, kami sungguh bersyukur ke hadapan Tuhan. Kami bisa bersekutu dalam pelayanan, seksi pelayanan perempuan lingkungan Bethesda. Melalui Zoom ini, kami bisa menikmati persekutuan ini. Sungguh luar biasa, berkat Tuhan terus hadir dan kami alami. Ada kesehatan, ada sukacita hidup kami bersama dengan keluarga dan saudara, rezeki yang selalu cukup, dan kami tidak bisa merinci lebih dalam lagi betapa banyak kebaikan, berkat yang Tuhan berikan. Terpujilah Tuhan yang sungguh amat baik mengasihi kami. Kami bersyukur pula dalam pelayanan firman ini, kami kembali diingatkan untuk melakukan moderasi beragama, beriman, dengan contoh teladan baik yang dicatatkan dalam Injil Matius, seperti totalitas iman seorang ibu dari Kanaan. Meskipun cara pandang sosial ya tidak menjadi bagian dari orang Yahudi, tidak dianggap bahkan mendapatkan penghakiman, tetapi ia tetap percaya itu adalah cara pandang manusia dan bukan Tuhan. Sebab Tuhan adalah untuk semua orang. Maka ia pun juga menjadi bagian yang pastinya juga layak untuk menerima pengasihan Tuhan. Dengan cara moderasi beriman seperti itu pun, ia telah memberikan pengajaran bagi kehidupan bersama kami, di rumah tangga kami, bersama dengan tetangga lingkungan yang lebih luas, supaya kami pun juga mengembangkan cara pandang yang baru seperti itu. Sehingga menghasilkan hakikat dari panggilan beriman adalah untuk kedamaian dan sejahtera bersama. Terima kasih Tuhan, buatlah kami, khususnya sebagai ibu-ibu, kaum perempuan juga, bertambah-tambah bijaksana dan juga cermat untuk memberi teladan dan mengajarkan moderasi beragama, warisan seorang ibu dari Kanaan ini kepada anak-anak, kepada cucu, ataupun kepada siapa yang lebih muda untuk mewariskan hidup beriman yang baik. Secara khusus juga ya Tuhan, kami dalam syafaat ini mau mendoakan untuk kehidupan keluarga Bapak Jamser Simanjuntak. Tanggal 2 September yang lalu, kebaikan Tuhan dialami oleh anak Anda Samantha Priscilla, mendapatkan usia 20 tahun. Ia diberkati juga untuk studi yang telah dirampungkan menjadi sarjana kedokteran, dan bulan November mendatang, sekarang ini pun ia sudah menyiapkan diri untuk masuk kepada tahap pra-koas. Berkatilah Samantha untuk rancangan-rancangan studi, kehidupan, dan masa depannya dalam kasih Tuhan.
Kami mendoakan juga untuk anak Anda Janet, mulai hari Senin mendatang untuk hari-hari berikutnya, bersiap diri untuk ujian tengah semester. Kami turut bersyukur juga atas syukur keluarga ini, atas pemulihan, kesehatan bagi mereka, dan juga aktivitas kerja masing-masing yang bisa dijalani dengan baik. Terima kasih untuk itu semua, ya Tuhan. Kami mendoakan juga, ya Tuhan, untuk Ibu Neni, yang terus juga kami doakan dalam proses-proses lanjutan untuk pemulihan kesehatannya. Saudara Derby dan Ibu Emilia, agar terus semakin sehat dan stabil. Demikian juga untuk Ibu Novia sebagai perawat yang saat ini juga perlu kekhususan dalam penanganan pandemi. Tuhan jaga dia bersama dengan seluruh para nakes untuk sehat, lahir dan batin, dan juga untuk selamat dalam pelayanan kemanusiaan, pelayanan medis ini. Diberkati juga untuk suami, anak dalam tumbuh kembangnya. Kami mendoakan juga untuk Ibu Dani dan Ibu Charlie untuk semakin berpulih, semakin sehat, stabil. Demikian juga untuk suami Ibu Feti, agar semakin sehat dan stabil, dan puji syukur mereka pun juga sudah kembali dapat mulai bekerja. Kami mendoakan juga, ya Tuhan, untuk Pak Hermanson Liwing, yang dalam keadaan sakit dan terus-menerus kami doakan untuk semakin dipulihkan dan semakin membaik kondisinya, terlebih-lebih mendapatkan perhatian, lawatan, kunjungan para saudara, Tuhan yang menyempurnakan kesembuhannya. Demikian juga untuk Ibu Ina, karena kondisi wilayah Kalimantan Tengah di alur sungai Umbang Samba, Songan yang banjir, berencana akan kembali ke kampung halaman. Kami memohon perlindungan dan keselamatan untuk perjalanannya kembali ke kampung dengan selamat. Kami mendoakan juga buat Ibu Penny di Martapura yang sedang sakit, yang perlu persiapan untuk pemeriksaan dan rancangan ke depan. Rencana untuk operasi, Tuhan memberi jalan, Tuhan melancarkan, dan Tuhan menyempurnakan semua yang diperlukan, sehingga kondisinya pun juga boleh kembali dipulihkan karena jamahan Tuhan. Kami mendoakan juga, ya Tuhan, untuk keluarga Bapak Belman Anggen yang saat ini sedang dalam perjalanan menuju ke Balikpapan. Atas duka telah dimuliakan Tuhan almarhum Bapak Imanto Dedi yang sudah kembali ke hadapan Tuhan. Kami mendoakan agar perjalanan Bapak Belman Anggen sekeluarga sehat, selamat, dan pelayanan duka dan penghiburan keluarga di Balikpapan juga diberikan kemudahan dan kelancaran oleh tangan kuasa Tuhan. Secara menyeluruh juga, kami terus-menerus mendoakan perjuangan orang-orang yang mengharapkan kesembuhan atas sakit maupun juga sebagai penyintas COVID-19. Tuhan berkati perjuangan mereka, pengharapan mereka untuk disembuhkan oleh Tuhan. Demikian juga ikhtiar, kerja keras, sesuai dengan bidangnya, para nakes, pemerintah dengan kebijakannya, dan semua orang, biarlah Tuhan membuka jalan
sehingga pandemi ini dengan izin dan kuasa Tuhan pun dapat diakhiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih dan syukur kami atas nikmat hidup yang terus-menerus kami alami. Terpujilah Tuhan yang mengasihi dan memberkati kami. Biarlah Tuhan juga terus menyertai pelayanan gerejawi, baik jemaat maupun lingkungan Bethesda pada masa pandemi dengan media Zoom ini, agar semuanya juga boleh menjadi berkat untuk pemeliharaan dan pendewasaan persekutuan dan iman bersama kami di dalam Tuhan Yesus. Rangkaian harapan, syafaat, dan syukur ini pun kami tutup di dalam doa yang Tuhan ajarkan kepada kami semua. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan masuk ke dalam sembahan syukur, tapi sebelum mereka semua akan datang ke Seba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Sebelum persembahan syukur, nanti akan dikumpulkan, nanti pengurus dari SPPR lingkungan Bethesda akan men-share mungkin rekening untuk mentransfer ya nanti lewat WA grup lingkungan supaya sampaikan Peti bisa didekatkan Bu handsetnya Bu. Halo, bisa Ya. kedengaran ya? Ya. Tadi nggak kedengaran. Aduh, Ya, sorry. Sorry. Aduh, saya ulang ya. Kita akan masuk dalam persembahan syukur. Nas pengantar persembahan syukur kita yaitu dari Yesaya 60 ayat 6b. Mereka semua akan datang ke Seba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Silakan Bu Marlin, sharekan dulu. Ya. Doa persembahan Bu, nanti kita ucapkan bersama-sama. Ya, mari kita ucapkan doa persembahannya secara bersama-sama. Ya Allah, Bapa kami yang ada di surga, kami serahkan persembahan syukur ini. Kiranya Engkau berkati agar dapat dipergunakan untuk melayani Tuhan dan sesama kami. Amin. Nanti persembahan syukurnya akan disampaikan rekening dari pengurus SPPR lingkungan Bethesda melalui WA grup lingkungan Bethesda supaya ibu-ibu bisa menyampaikan persembahan syukurnya nanti. Ya, kita akan menyanyi, mengiringi persembahan syukur kita. Kita menyanyi dari NKB nomor 197 bait pertama dan kedua. Besarlah untungku. Besarlah untungku, hidayah Yesus diriku, bersuka jiwaku, karena damai yang baru, meskipun
benar-benar besarlah untukku, benar-benar besarlah untukku, ketika Yesus mulai tetap milikku. Kendati tiadalah hartaku di dunia, hatiku merasa tak bersyukur besar, karena ku sungguh tahu jika Yesus tak sia-sia segenap usahaku, benar-benar besarlah untukku, benar-benar besarlah untukku, benar-benar besarlah untukku, ketika Yesus mulai milikku. Kembali kita menyanyi dari PKJ nomor 241 bait pertama dan kedua. Sebelum nanti kita akan menerima berkat Tuhan, nanti setelah selesai menyanyikan bait yang kedua, kita semua akan berdiri. Baik, kita menyanyi dari PKJ nomor 241 bait yang pertama, tak ku tahu kan hari esok. Aku tahu kan hari esok, kan hari esok, namun aku tenang, bukan surga aku harapkan, karena surga karenanya. Oh, tiada aku gelisah akan masa jalan. Ku berjalan saya Yesus, maka hatiku tenang. Banyak perjalanan makin tinggi aku naik, dan beban makin ringan, makin tambah baik. Di sana larang abadi, tiada tangisan dahulu. Di negeri seberang pelangi,
kita akan bertemu. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi bagiku ini tanganku yang pegang. Saudara-saudari, kita berdiri, kita akan menerima berkat Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta. Baiklah, mari kita tutup rangkaian persekutuan ini. Biarlah kita kembali dengan sukacita dan bisa melaksanakan firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Terima kasih, ibadah selesai. Tuhan menyertai kita. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore, Tuhan berkati. Terima kasih, selamat sore. Kami serahkan kembali kepada Bu Marlin untuk acara selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih buat Ibu Feti, Pendeta Effendi untuk ibadah kita sore hari ini. Kita mungkin hari ini libur ya, warna sarinya ya. Ya, karena hari ini ada yang berduka. Saya juga masih ngurus kakak saya yang sakit. Semoga kita semua sehat. Tuhan selalu melindungi kita. Ibu Mariana juga yang berketempatan untuk ibadah kita sore ini sebagai tuan rumah. Dan juga Pak Pendeta Effendi, Ibu Pendeta Enta, Ibu Feti, semua Ibu Dani, Ibu Heristina, Ibu Rohani Marpaung, Ibu Emilia Litik, Ibu Novia. Semua kita ada sekitar 12 orang termasuk tim Zoom. Kita bisa foto dulu ya sebelum kita tutup ibadah. Aduh, Kak Heris. Kenapa? Bentar saya mempersiapkan kamera kita yang cantik. Siapa yang mau foto? Mana Berli? Ya, ini kami lagi selain apa ngurus kakak saya yang sakit, tapi sukacitanya luar biasa. Kami semua kumpul di sini, baik dari Tumbang Samba, dari Banjarmasin, juga semua saudara dari Banjarmasin, terutama istri dan anak kakak saya yang sakit juga ada di rumah ini. Kami bertemu semua di rumah ini, di rumah Mula Warman. Dan kami baru pertama kali lihat keponakan kami. Sudah. Sudah? Iya, kalau sudah di sini kalau hitam picik ini Windows keluar dia.
tes. Siap-siap. Wajah cantik jelita ya ibu-ibu, sukacita ya kita. Master. Namaste. enggak? Namaste. 1, 2, 3. Sarangeo. Ayo. Ibu Melia, Ibu Rohani, Pak Pendeta, Ibu Iya. Eta. Jangan dong hepeng. Ribut. Oke. Aduh, Berli, cantiknya Berli. Kacamatanya Dek. berilah. Kacamatanya lah. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Berkati kita ya semua. Sampai ketemu semuanya. Sampai jumpa lagi di ibadah kita selanjutnya. Tuhan Yesus berkati kita. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore semua Bapak Ibu. Selamat sore, Tuhan berkati. Sampai ketemu lagi. lagi. Bye. Bye.